Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima B dengan NIM 2265020. Video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas saya dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu pertemuan atau materi ke-8, manajemen resiko proyek. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung pada penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi resiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima resiko, membiarkannya, atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi resikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Ketiga, sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Resiko menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen resiko proyek yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperluas analisis pencapaian strategi perusahaan, kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan, ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ada 6 proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, kedua, identifikasi risiko, ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif, keempat, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, lalu merencanakan respon terhadap risiko, dan terakhir, monitoring dan pengendalian risiko. Untuk perencanaan sendiri ada 3, input, teknik, output. Input ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Sedangkan teknik ada planning, meeting, and analysis. Untuk outputnya ada rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang serta dampak risiko. Untuk identifikasi risiko ada 3 juga, input, teknik, dan output. Untuk input ada faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Lalu ke teknik, ada dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, dan teknik diagram. Untuk outputnya ada risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan terakhir kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif ada 3 juga. Untuk inputnya, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, dan risk register. Untuk tekniknya, ada penilaian probabilitas dan dampak risiko, kedua, matriks probabilitas dan dampak, ketiga, penilaian mutu data risiko, keempat, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Untuk outputnya ada risk register update. Sedangkan untuk kuantitatifnya sama, ada 3 juga, input, teknik, dan output. Input, aset proses organisasi, kedua, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, dan rencana manajemen proyek. Untuk tekniknya, data gathering, interviewing, probability distribution, and expert judgment. Untuk outputnya, risk register, analisis probability proyek, peluang
peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu. Daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Untuk perencanaan respon risiko ada 3 juga: input, risk management plan, dan risk register. Untuk teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif, strategi untuk ancaman dan kesempatan, serta strategi respon kontingen. Untuk outputnya ada risk register, project management plan, dan risk related contractual agreement. Lanjut, untuk pengendalian dan monitoring resiko ada 3 juga sama: input, teknik, dan output. Kalian bisa lihat. Lalu lanjut ke resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Ada beberapa kategori dari resiko. Yang pertama resiko pasar, 2 finansial, ketiga teknologi, 4 manusia, dan kelima proses. Risk breakdown struktur merupakan gambaran singkat kategori risiko dari sebuah proyek. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko yaitu proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko ada brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Lanjut ke matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini merupakan contoh matriks probabilitasnya. Lanjut ke analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisis decision tree, kedua simulasi, ketiga analisa sensitivitas. Lalu ini ada decision tree, adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Lalu untuk strategi respon terhadap risiko negatif ada risk avoidance dan risk reduction. Untuk strategi respon terhadap negatif, risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Dan ada juga risk mitigation, untuk usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Untuk strategi respon terhadap positifnya sendiri, ada eksploitasi risiko, kedua membagi risiko, yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Yang ketiga, meningkatkan risiko dengan melakukan usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Dan terakhir, menerima risiko yang sudah terjadi. Di sini ada risiko residual, risiko yang terjadi setelah perhitungan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon yang telah diimplementasikan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.